Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kembali lagi kita membahas materi tematik ya, dibuka LKS-nya, halaman 6. Setelah kemarin kita membahas tentang muatan IPA, hari ini kembali kita membahas yang pertama bermuatan bahasa Indonesia, selanjutnya nanti dilanjutkan dengan muatan IPA kembali. Yang pertama di halaman 6 kita garis bawahi bersama mengenai teks eksplanasi. Di garis bawahi ya. Teks eksplanasi adalah teks yang dibuat untuk menjelaskan proses terjadinya suatu fenomena atau peristiwa, baik fenomena alam maupun sosial secara ilmiah. Ciri-ciri teks eksplanasi adalah yang pertama terdapat pernyataan umum, kedua, adanya urutan sebab akibat. Yang ketiga, adanya interpretasi atau kesimpulan. Kemudian ada juga menyampaikan informasi yang dibuat berdasarkan fakta atau kenyataan. Kemudian bersifat ilmiah. Nah, ini biasanya ada di dalam soal ya, baik UAS maupun UKK. Jadi ini diperhatikan, dipahami, dan hafalkan. Jadi ciri-ciri teks eksplanasi itu apa saja. Nah, ini yang di garis bawah. Nah, kemudian di bawahnya, setelah mempelajari ini tadi, kalian kemarin sudah kita garis bawahi bersama di halaman 5, ya, tentang listrik penemuan besar yang mengubah dunia. Nah, di sini di bawahnya tadi menjawab pertanyaan sesuai dengan teks yang ada di halaman 5. Contohnya seperti ini juga termasuk teks eksplanasi karena fenomena ilmiah ya, proses ilmiah. Nah, Ibu contohkan nomor 1, ini topik masalahnya. Nah, pernyataan umumnya apa nih? Apa topik masalah yang akan disampaikan oleh penulis? Nah, yang tadi ya di halaman 5 itu ternyata si penulis itu ingin menyampaikan bahwa pentingnya listrik dan proses penyaluran energi listrik dari pembangkit sampai ke rumah-rumah. Nah, ini contoh di paragraf pertama teks eksplanasi yang ada di halaman 5. Nah, nanti selanjutnya kalian lanjutkan di nomor paragraf kedua, ketiga, keempat, dan kelima, serta keenam. Nah, isinya tuh apa saja di paragraf kedua? Di sini sudah ada pertanyaannya. Dari mana listrik berasal? Berarti jawabannya ada di paragraf kedua. Kemudian bagaimana penyaluran listrik ke gardu induk? Ada di paragraf ketiga. Begitu selanjutnya, ya, sesuai dengan paragraf yang ditentukan. Kemudian beralih lagi ke IPA, kemarin sudah kita bahas tentang rangkaian seri dan paralel, bahwa kalau rangkaian seri itu sumber energinya baik baterai ataupun lampunya itu sejajar, sedangkan kalau paralel itu berderet. Nah, di sini sumber energi listrik itu dibagi menjadi 4 secara umumnya. Anak-anak bisa tambahkan di halaman 9, kolom yang kosong ya. Di kotak yang kosong di halaman 9 bisa ditulis seperti ini. Sumber energi listrik yang pertama itu baterai. Anak-anak tahu baterai ya, ada baterai yang kecil, ada yang besar, ya. Nah, baterai ini termasuk atau disebut juga dengan elemen kering. Jadi, sumber energi yang paling mudah dibawa-bawa kemana-mana itu adalah baterai. Bisa dikantongin, bisa ditaruh di tempat pensil, di tas, dan sebagainya. Jadi kalau ada pertanyaan, sumber energi listrik yang paling mudah dibawa dan praktis adalah baterai. Nah, kemudian baterai ini memiliki 2 kutub. Ada kutub positif, ada kutub negatif seperti yang kemarin Ibu sampaikan. Bahwa kalau bagian yang menonjol seperti ini di baterai itu disebut dengan kutub positif. Anak-anak coba lihat kalau ada baterai di rumah, bagian yang menonjol itu di sebelah sininya nih, kalau tidak salah ini ada tulisan positif. Sebelah sininya paling bawahnya ada tulisan negatif. Berarti dia kutub negatif, dan yang ada tonjolannya ini adalah kutub positif. Ya. Nah, kutub positif atau disebut juga dengan katoda
ini berisi batang karbon. Nah, nanti ada di halaman sebelahnya LKS-nya isinya. Kemudian kutub negatifnya atau disebut anoda ini terdiri dari lapisan seng yang di bawahnya, ya. Kemudian yang kedua aki atau akumulator. Nah, kalau baterai disebut elemen kering, kalau aki disebutnya elemen basah. Kenapa disebut elemen basah? Karena berisi cairan kimia asam sulfat atau H2SO4. Nah, ini cairan kimianya keras ya, sangat berbahaya jika terkena kulit. Nah, aki ini biasanya ada di motor atau mobil. Kalau di motor biasanya ada di bawah jok motor yang kita duduk itu ya. Nah, ada aki basah, ada aki kering. Ada aki yang basah itu yang bisa diisi dengan cairan asam sulfat kembali, ya. Kemudian yang di mobil itu biasanya ada di kap depan mobil. Jadi kalau mobil bagian depan kapnya dibuka, ya, yang isinya mesin-mesin, nah di situ ada aki, terpasang aki. Kalau tidak ada aki tidak akan bisa jalan mobil atau motornya meskipun ada bensinnya. Karena apa? Si aki ini mengubah energi kimia menjadi energi listrik sehingga motor maupun mobil baru bisa berjalan. Jadi kalau tidak ada akinya tidak bisa berjalan juga meskipun bensinnya penuh, gitu ya. Kemudian yang ketiga ada dinamo. Dinamo ini mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Contohnya pada sepeda ontel. Anak-anak tahu sepeda ontel ya, yang sepeda zaman dulu tuh yang kalau pernah anak-anak pergi ke museum Kota Tua. Nah, di Kota Tua itu banyak disewakan sepeda-sepeda ontel. Nah, di depannya itu biasanya ada lampunya. Nah, lampu itu biasanya kalau pemakainya menggoesnya, mengayuhnya semakin kencang, maka lampu akan menyala semakin terang. Tapi kalau mengayuhnya pelan, maka lampunya juga akan redup. Nah, itu biasanya ada di dinamo sepeda ontel. Kemudian yang keempat adalah generator. Nah, generator ini adalah sumber energi yang menghasilkan listrik paling besar. Ya, jadi kalau ditanya apa sumber energi yang menghasilkan listrik paling besar, jawabnya adalah generator. Nah, generator ini bermacam-macam seperti yang kemarin sudah kita garis bawahi bersama. Berdasarkan pembangkitnya generator itu. Ya, ada yang disebut dengan PLTA, berarti generatornya pembangkit listriknya adalah air. Airnya bukan air yang ngalir biasa, tapi air yang mengalirnya deras. Biasanya di air terjun ataupun di air-air pegunungan yang alirannya deras sehingga bisa menghasilkan listrik. Air laut ya, gelombang air laut. Nah, itu bisa untuk menghasilkan energi listrik. Seperti di negara Belanda. Negara Belanda itu menggunakan kincir angin ya dan kincir air. Jadi kincir anginnya berasal dari angin yang ada di lingkungan sekitar, kincir airnya berasal dari air laut yang berada di sekitar lautan negara Belanda. Kemudian ada PLTU, tenaga uap, PLTG, tenaga geotermal atau panas bumi, PLTN, tenaga nuklir dan sebagainya, PLTD atau diesel dan macam-macam. Nah, ini silakan anak-anak tulis di bagian kolom yang kosong seperti ini. Selanjutnya ada di halaman 10 LKS. Nah, ini anak-anak bedakan pengaruh listrik bagi kehidupan masyarakat. Nah, ini mungkin anak-anak zaman sekarang mah tidak pernah merasakan ya. Zamannya menggunakan lampu minyak itu seperti apa. Tapi harus tahu ya, bentuknya seperti apa lampu minyak itu. Dulu sebelum ada listrik, masih gelap gulita, pakainya lampu minyak, pakainya minyak tanah atau minyak goreng biasanya yang digunakan untuk membuat lampu. Nah, sebelum ada listrik menggunakannya lampu minyak. Setelah ada listrik berarti pakainya lampu pijar atau lampu neon yang kita gunakan sekarang. Nah, di sini Ibu berikan contoh 6. Ya, anak-anak boleh tulis 1 sampai 6. Nanti selebihnya anak-anak silahkan coba cari sendiri 4 soal lagi. Kira-kira apa elektronik yang sekarang yang dulunya itu sebelum ada listrik ada gitu ya, seperti ini setrika arang
Dulu pakainya areng tuh setrikaannya. Kalau sekarang sudah ada listrik berarti pakai setrika listrik. Kemudian kompor minyak. Sebelum ada listrik, sekarang sudah ada pakai Magicom atau kompor gas atau kompor listrik, ya. Kemudian cobek yang untuk ngulek tuh, untuk ngulek cabe. Nah, sekarang sudah ada listrik, biasanya mama atau ibu-ibu menggunakan apa tuh untuk menghaluskan cabe dan segala macamnya. Penggilasan yang untuk nyuci tuh ya, untuk nyuci dulu dikucek-kuceknya tuh pakai penggilasan yang bentuknya persegi panjang. Nah, sekarang setelah ada listrik, nyucinya pakai apa? Ya, elektroniknya. Kemudian radio memakai baterai. Nah, sebelum ada listrik dulu radionya pakainya baterai. Nah, sekarang setelah ada listrik pakainya radionya yang bagaimana? Kemudian kipas sate, dulu kipas yang mamang sate itu ya kalau gerah pakainya kipas sate. Nah, sekarang setelah ada listrik gantinya apa? Nah, ini coba anak-anak nanti kerjakan ya, ditambah lagi 4 soal yang ada di bawahnya. Nah, ini di halaman 14 ada bagian-bagian baterai. Nah, tadi yang sudah Ibu sampaikan bahwa bagian kutub positif itu terdiri dari batang karbon. Nah, kalau misalnya eh, baterai kita belah, ini dalamnya seperti ini kurang lebih. Ya, jadi yang menonjol ini dari atas ke bawah ini adalah batang karbon berwarna hitam. Serbuknya hitam tapi padat. Ya, serbuk hitamnya padat berupa batangan. Ya, batang karbon tuh arang. Jadi hitam. Nah, di sini. Jadi yang ininya adalah kutub positifnya atau katoda. Nah, yang di bawahnya ini lapisan seng atau zinc. Nah, zinc ini adalah lapisan negatifnya atau bagian negatifnya. Nah, ini seperti ini ya. Nah, mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.